Sesaat lamanya aku hanya berdiri di depan pintu gerbang sebuah rumah mewah berarsitektur gaya Jawa kuno. Hampir separuh bagian rumah di depanku itu adalah terbuat dari kayu jati tua yang super awet. Di depan terdapat sebuah pendopo kecil dengan lampu gantung kristalnya yang antik. Lantai keramik dan halaman yang luas dengan pohon-pohon perindangnya yang tumbuh subur memayungi seantero lingkungannya. Aku masih ingat, di samping rumah berlantai 2 itu terdapat kolam ikan nila yang dicampur dengan ikan tombro, grass carp, dan mujair. Di belakang sana masih dapat kucium adanya peternakan ayam kampung dan itik. Tante Justina memang seorang arsitek kondang dan kenamaan. 6 tahun aku tinggal di sini, selama sekolah SMU sampai D3 ku, sebelum akhirnya aku lulus wisuda pada sebuah sekolah pelayaran yang mengantarku keliling dunia. Kini hampir 7 tahun aku tidak menginjakkan kakiku di sini. Sama sekali tidak banyak perubahan pada rumah Tante Yus. Aku bayangkan pula si Vivi yang dulu masih umur 5 tahun saat ku tinggalkan, pasti kini sudah besar, kelas 6 SD. Kulirik jarum jam tanganku, menunjukkan pukul 23.35 tepat. Masih sesaat tadi ku dengar deru lembut taksi yang mengantarku ke Desa Kebun Agung, Sleman, Jogja. Suara jangkrik mengiringi langkah kakiku menuju ke pintu samping. Sejenak aku mencari-cari di mana dulu Tante Yus meletakkan anak kuncinya. Tanganku segera meraba-raba ventilasi udara di atas pintu samping tersebut. Dapat? Aku segera membuka pintu dan menyelinap masuk ke dalam. Sejenak aku melepas sepatu dan kaos kakinya. Baunya harum juga. Hanya remang-remang ruangan samping yang ada. Aku dalam hati terus-menerus mengagumi figur Tante Yus. Walau hidup menjada sebagai single parents, toh dia mampu mengurusi rumah besar karyanya sendiri ini. Lama sekali kupandangi foto Tante Yus dan Vivi yang di belakangnya aku berdiri dengan lugunya. Aku hanya tersenyum. Kuperhatikan celah di bawah pintu kamar Vivi sudah gelap. Aku terus melangkah ke kamar sebelahnya. Kamar tidur Tante Yus yang jelas sekali lampunya masih menyala terang. Rupanya pintunya tidak terkunci. Kubuka perlahan dan hati-hati. Aku hanya melongo heran. Kamar ini kosong melompong. Aku hanya mendesah panjang. Mungkin Tante Yus ada di ruang kerjanya yang ada di sebelah kamarnya ini. Sebentar aku menaruh tas ransel parasut dan melepas jaket kulitku. Kuperhatikan tubuhku yang hitam ini kian berkulit gelap dan hitam saja. Tetapi untungnya, di tempat kerjaku pada sebuah kapal pesiar itu terdapat sarana olahraga yang komplit, sehingga aku kian tumbuh kekar dan sehat. Tidak peduli dengan kulitku yang legam hitam dengan rambut-rambut bulu yang tumbuh lebat di sekujur kedua lengan tangan dan kakiku serta dadaku yang membidang sampai ke bawahnya. Aku segera memutar tubuhku. Aku sedikit terkejut melihat penampilan Tante Yus yang agak berbeda. Dia berdiri termangu, hanya mengenakan kemeja lengan panjang longgar warna putih tipis, dengan 2 kancing baju bagian atasnya yang terlepas. Sehingga aku dapat melihat belahan buah melon yang kuakui memang memiliki ukuran sangat besar sekali dan sangat kencang. Aku yakin, Tante Yus tidak memakai sarung melon, jelas dari bayangan 2 bulatan hitam yang samar-samar terlihat di ujung kedua buah melon itu. Rambutnya masih lebat dipotong sebatang bahunya. Kulit kuning langsat dan bersih sekali dengan warna cat kukunya yang merah muda. Selamat malam Tante Yus, maaf, keponakanmu ini datang dan untuk berlibur di sini tanpa menghubungi terlebih dulu. Aku heran, kuperhatikan Tante Yus ini semakin menjadi cantik, bahkan semakin menggairahkan. Menjelang malam pun tiba, aku juga sudah bertemu dengan Vivi, kami melewati malam bersama di meja makan dan ruang tamu. Jam 10.30 Vivi berpamitan untuk tidur, aku dan Tante Yus masih bercengkrama sambil melepas rindu. Hujan pun tiba, suasana Jogja semakin dingin. Aku heran, kuperhatikan Tante Yus ini semakin menjadi cantik, bahkan semakin menggairahkan. Menjelang malam pun tiba, aku juga sudah bertemu dengan Vivi, kami melewati malam bersama di meja makan dan ruang tamu. Jam 10.30 Vivi berpamitan untuk tidur, aku dan Tante Yus masih bercengkrama sambil melepas rindu. Hujan pun tiba, suasana Jogja semakin dingin.
Terima kasih telah setia mendengarkan cerita cinta kami. Mari berlangganan dengan cara subscribe. Selamat melanjutkan. Malam itu kita habiskan dengan berenak-enak ria. Tante dan aku tidak menyesalinya. Kami terus melakukan hal semacam itu di rumah tante. Sampai Vivi menikah pun, aku dan Tante Yus masih melakukannya, bahkan kami lebih sekedar keponakan dan tantenya. Lebih terlihat sebagai sepasang suami dan istri. Aku benar-benar merasakan kenikmatan yang tiada duanya, begitu pula dengan Tante Yus. Sekian cerita dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Terus dukung kami dengan cara like, share dan subscribe channel Berbagi Cerita Cinta. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.